Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Bu bisa minta waktunya sedikit untuk bincang-bincang? Ya, Bisa. mungkin sekitar 10 sampai 15 menit, Bu. Iya, bisa. Begini, Bu. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama itu terkait dengan pengambilan sebuah keputusan. Selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah, apakah Ibu pernah punya pengalaman dalam pengambilan sebuah keputusan? Iya. Kalau kita mengambil sebuah keputusan itu kan kita harus rapat dulu dengan teman-teman guru, terutama kepada teman-teman wakil kepala sekolah dengan siswa. Selanjutnya, Bu, menurut Ibu situasi seperti apa? Apakah dalam keputusan itu misalnya ada sebuah keputusan yang benar, di lain sisi juga ada dua keputusan nih, ada dua pilihan. Ada yang keduanya benar, kemudian ada yang Ibu diperhadapkan pada dua pilihan antara benar dengan salah. Apakah Ibu pernah mengalami hal seperti itu? Sering ya, Bu. Sering sekali. Bisa mungkin diberikan contohnya, Bu? Ya, Salah misalnya satunya. Ini kan misalnya dalam rapat itu seperti yang kemarin itu, teman-teman yang honorer, Ya. ada yang meminta kalau tidak ada jam, Iya. dia tidak hadir. Nah, di situ juga kan ada ada guru yang ada teman-teman dari PNS yang mengatakan bahwa kalau guru tidak datang karena tidak ada jam, tapi yang pegawai harus datang terus. Nah, di situ kan kalau kita lihat pegawai itu kan tidak terlalu banyak kerjanya di sekolah. Jadi saya bilang kalau bisa pegawai juga diliburkan kalau bergantian. Iya. Ceritanya pakai sistem shift ya, Bu, ya? Iya. Oke, jadi itu salah satu contoh keputusan antara dua pilihan yang sama-sama benar. Iya. Kemudian kalau ada yang dua pilihan, ada yang satunya benar dan ada satunya yang salah, pernah tidak, Bu, dialami? Pernah, tapi akhirnya kita sepakat juga untuk mengambil sebuah keputusan yang benar. Iya. Begini, Bu, dalam rangka mengambil keputusan itu tentu saja ada proses identifikasi dulu, Bu, ya. Nah, sejauh ini bagaimana caranya Ibu mengidentifikasi bahwa pilihan itu sama-sama benar dan ada pilihan yang benar dengan ada pilihan yang salah? Maksudnya bagaimana cara Ibu melihatnya? Misalnya melihat sebuah permasalahan sehingga Ibu menentukan bahwa oh, ini adalah pilihan yang benar, ini adalah pilihan yang salah. kan biasa kita bukan wawancara tapi bisi-bisi dengan teman, bagaimana ini benarkah yang dia lakukan, curah pendapat seperti itu. Curah pendapat dengan teman-teman. Kalau misalnya banyak teman-teman yang menganggap bahwa seperti ini yang bagus, nah, itu yang kita ambil. Ceritanya berdasarkan keputusan bersama. Iya. Selanjutnya, Bu, selama ini bagaimana perannya Ibu dalam mengambil keputusan di sekolah, terutama persoalan yang terkait dengan permasalahan yang ada yang benar, dua pilihan ada yang benar dan ada dua pilihan yang satu benar ada yang salah. Kira-kira perannya Ibu seperti apa? Saya berperan di situ sebagai pendengar.
kan misalnya ada persoalan yang mereka menganggap bahwa itu benar, tapi sebenarnya orang lain menganggap itu salah. Jadi beda sudut pandangnya. Iya, beda sudut pandangnya. Jadi saya di situ berada di tengah-tengah dan saya akan mengambil keputusan bahwa yang benar itu memang tidak sudah sudah teliti bahwa sebenarnya yang benar memang seperti ini. Iya. Baik Bu, kira-kira dalam mengambil sebuah keputusan itu langkah-langkah apa yang pernah Ibu tempuh? Misalnya langkah awalnya seperti ini, kemudian selanjutnya seperti apa? Apa di? Misalnya ada keputusan. Ya, misalnya ada sebuah permasalahan, iya, mau diselesaikan Bu. Apa langkahnya? Langkah awal yang Ibu lakukan pertama kali dulu, kemudian prosesnya seperti apa, dan tindak lanjut terakhirnya itu seperti apa? Kan kita kalau mengambil sebuah keputusan itu, yang pertama itu kita kan rapat dulu, ya, rapat dulu, kemudian di situ rapat kita berikan kepada teman-teman bagaimana tentang misalnya sebuah keputusan yang kita mau ambil, kita berikan kepada teman-teman. Mengusulkan sesuatu yang kita rencanakan. Kalau misalnya memang yang diusulkan itu benar, yang itu yang saya ambil. Tapi kalau misalnya yang diusulkan itu tidak benar, kita akan pelajari kembali. Jadi pertama itu diidentifikasi dulu di masalahnya itu, baru kemudian dilemparkan di forum, supaya kita bisa berdiskusi sama rekan-rekan. Setelah itu dari semua mungkin ada pro dan kontra, dari diskusi itu kita melihat mana keputusan yang paling bijaksana dan paling bermanfaat. Setelah itu diambillah sebuah keputusan. Kemudian kalau misalnya selama berjalan proses itu ada kendala lagi, ditinjau kembali, kita tinjau kembali. Oke Bu, selanjutnya kira-kira Bu, hal-hal apa saja yang selama ini dalam mengambil keputusan itu Ibu merasa ada hal-hal yang paling efektif ketika Ibu mengambil sebuah keputusan? Apa hal-hal efektif yang Ibu rasa ini sangat berpengaruh dalam mengambil sebuah keputusan? Mungkin misalnya pada saat berdiskusi, dengan adanya kolaborasi dengan teman-teman, saling menghargai, mungkin saling menghargai. Selanjutnya Bu, apakah ada tantangan? Tantangannya ketika mengambil sebuah keputusan itu Bu? Ya itulah tantangan, kalau misalnya ada pro kontra, di situ kita biasanya bisa mengambil keputusan. Bagaimana perannya kita sebagai kepala sekolah Budi untuk menengahi itu antara pro dan kontra. Kemudian Bu, apakah dalam mengambil sebuah keputusan itu Ibu langsung, misalnya ada sebuah masalah, apakah langsung menyelesaikan pada waktu itu atau Ibu membutuhkan waktu tertentu? Tergantung. Kalau misalnya keputusan yang kita ambil itu memang disepakati, ya kita langsung langsung ambil keputusan. Tapi kalau misalnya keputusan yang kita ambil itu banyak tantangan, maksudnya banyak yang tidak setuju, maka kita akan meninjau kembali. Selanjutnya Bu, apakah ada pihak-pihak atau orang-orang yang membantu Ibu selama ini dalam pengambilan sebuah keputusan yang Ibu lakukan? Ya banyak. Bisa mungkin diceritakan Bu? Ya, terutama teman-teman itu kan misalnya ada saran dari teman-teman dari ketua MKKS, terus
Kemudian kita saya lagi konsultasi dengan wakil kepala sekolah. Ya. Itu juga yang membantu, pertama kesesuaian juga. Itu semua yang membantu saya untuk mengambil sebuah keputusan. Ya. Jadi ceritanya Bu, meskipun Ibu kepala sekolah, tidak secara serta-merta ada permasalahan di sekolah itu Ibu putuskan sendiri. Iya. Nah, jadi harus meminta pertimbangan dari teman-teman, rekan-rekan sejawat mungkin, atau di lingkup ya teman-teman guru atau teman-teman kepala sekolah lainnya. Mungkin ini pertanyaan terakhir Bu. Dari semua yang Ibu sampaikan tadi, Iya. kira-kira pembelajaran apa yang Ibu petik selama ini menjadi seorang kepala sekolah terkait dalam pengambilan sebuah keputusan? Ya, kalau saya lihat itu banyak sekali pengalaman Iya. yang saya temui. Maksudnya tadi apa itu? Apa pembelajaran yang bisa dipetik Bu selama Pembelajaran. Iya, maksudnya Ya, itu pembelajaran bahwa kalau kita mengambil sebuah keputusan harus tidak boleh tergesa-gesa. Kemudian harus dengan teman-teman musyawarah dulu. Kemudian baru kita tentukan waktu dan tempat. Apalagi? Oke, saya rasa cukup sekian bincang-bincang kita hari ini Bu. Mudah-mudahan kedepannya Ibu diberikan lebih banyak lagi pengalaman-pengalaman terkait dalam pengambilan keputusan dengan cara-cara yang bijaksana. Mungkin sekian saja bincang kita hari ini Bu. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.